Halo Sobat Himars, kembali lagi bersama podcast Himars Unesa. Nah, hari ini kita bakalan membahas pembahasan yang bakalan seru banget ya. Bukan cuma karena pembahasannya, tapi karena bintang tamunya. Jadi pembahasan kita kali ini tentang work-life study balance sebagai mahasiswa arsitektur di Unrika. Kuliah malam sambil kerja di jurusan arsitektur, emang bisa? Gitu kan? Bisa nggak ya? Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu, karena Unrika kan kuliah malam ya. Jadi gimana sih caranya kita membalancekan, ada yang kerja sambil kuliah, ada juga yang kuliah aja gitu. Nah nanti kita bakalan tahu kelanjutannya setelah kita ngobrol-ngobrol bersama bintang tamu kita. Sebelum itu aku mau pantun dulu. Bunga melati harum mewangi, Cakep. tumbuh indah di Taman Asri. Uhuy. Hari ini tamu yang hadir di sini, Kak Sekar datang berbagi inspirasi. Yeay. Halo Kak Sekar. Halo Kay, gimana kabarnya Kay? Baik Kak, Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Oke. banget. Jadi Kak, tadi udah kesebut ya namanya Kak Sekar. Si cutting si paling famous lah di se-Arsi Unrika gitu. Aduh. Boleh dong Kak perkenalan diri lagi yang Oke, detail oke. gitu. Siapa Detail. tahu nanti ada yang nyantol. Aduh mati kita. Boleh. Halo semuanya, halo Kay, halo Sobat Himars. Aku Sekar, aku alumni tahun angkatan 2020 dan baru lulus tahun lalu, tahun 2024. Aku jurusan arsitektur karena ini emang arsitektur ya. Terus aku juga kalau tadi secara detail dan supaya nyantol, status saya juga masih single. Just info. Terus itu aja sih kayaknya Ki. Iya. Nanti kita berlanjut lagi kenalnya nanti sambil bertanya-tanya nih Oke, pastinya oke. dong. Oke. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaan yang santai sebenarnya, tapi ini sangat memberikan informasi buat teman-teman yang mungkin semester awal atau yang mau masuk Unrika di jurusan arsitektur. Boleh. Di sini informasinya sangat terpercaya karena langsung dari sumbernya. Mantap. Apa sih yang memutuskan Kak Sekar untuk kuliah sambil bekerja? Wah, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan sama mahasiswa yang sambil kerja ya kayak kenapa mutusin sih kuliah sambil kerja? Sebenarnya nih guys, awalnya itu nggak mau kuliah sambil kerja kayak. Jadi aku tuh benar-benar mau fokus sama kuliah aja karena dari dulu tuh pengennya akademis saja pokoknya. Jadi nggak mikirin tuh soal kerja. Tapi namanya anak muda ya kayak kadang ada rasa-rasa FOMO nih karena waktu itu tuh waktu angkatan 2020 tuh kan waktu Covid ya kayak. Jadi ya pasti semuanya nggak ada ketemu offline tuh. Nah waktu itu aku belum tahu nih ternyata teman-teman tuh pada kerja semua. Pas ketemu offline kerasa tuh. Jadi kayak biasanya kan kalau misalnya reguler ya kayak aku dengar cerita teman tuh dari jam 7 pagi sampai sore. Nah itu kan ketemu di kampus nongkrong sama teman segala macam. Nah kita tuh kebalikannya ya kan nongkrongnya tuh di larut malam gitu. Sedangkan kan saya kan waktu itu masih kayak bayi ya jam tidurnya tuh jam 9 nongkrongnya. Teman-teman tuh waktu sampai jam 12 segala macam. Nah itu tuh kerasa banget jadi kayak sepi banget kan. Pagi nggak ada kegiatan sampai sore, terus teman-teman dihubungin, sorry lagi ada deadline, sorry ada kerjaan segala macam jadi sibuk. Nah itulah berawal dari FOMO. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja. Nah pas nyampe kerja tuh aku ngerasa kayaknya aduh berat ya, gimana sih nanti kuliahnya, terus tugasnya kan banyak ya anak arsitektur ya. Tapi tolong yang mau masuk arsitektur jangan terbebani, nggak seru kan tugasnya kan? Seru kan tugasnya. Cuman agak banyak aja gitu kan. Tapi ya itu aku bingung banget kan cara ngaturnya gimana. Tapi pas nyampe kerja akhirnya aku kayak nemu banyak pengalaman banget kayak dan aku tuh jadinya banyak banget ketemu sama orang-orang baru kayak apalagi bukan hanya ketemu orang baru yang awam aja tapi kita ketemu langsung sama arsitek-arsitek profesional juga gitu di dunia kerja pastinya kan. Terus kita juga sambil waktu di pekerjaan tuh kan akhirnya di kantorku ya aku ketemu sama klien jadi tuh implementasi dari yang teori-teori diajarin di kampus sama dosen akhirnya terlaksanakan tuh di tempat kerja. Jadi oh kayak gini ya, jadi bukan hanya sekedar teori aja di kuliah, pas sambil kerja kita langsung kayak oh iya Bu Indri tuh ngomong ini, berarti kita terapin di sini. Jadi kayak gitu sih. Itulah jadinya aku makin yakin, oke, berarti keputusan kuliah sambil kerja itu keputusan tepat yang aku ambil. Keren banget, jadi lebih banyak ilmu lah ya. Yes, benar Karena banget. sambil praktek gitu kan. Benar. Terus gimana sih Kak cara ngebagi waktu antara kuliah, kerja, sama nugas tuh gimana sih kayaknya?
harus pinter-pinter gitu Iya, manage waktu. pinter-pinter banget ya. Jujur banget. Dulu tuh waktu awal-awal kerja itu bingung banget jujur kayak karena aku cukup agak stres karena waktu itu nilaiku langsung drop banget jauh. Karena emang membagi waktunya tuh sulit. Kan kerja kita kan kalau di kantorku ya kerja tuh dari jam 7 sampai jam setengah 6. Kita lanjut lagi kuliah dari setengah 6 sampai jam 10 malam. Kadang jam 11 kan. Iya, Kadang benar. jam 11 kalau lagi emang Kalau lagi asik-asiknya asik kan. Sampai jam 11 malam. Terus jam 11 malam ngerjain tugasnya kapan, ngerti gak sih? Kayak aduh gila ya udah capek banget dari seharian kerja. Di kerja kan bukan hanya duduk doang ya. Di aku harus ketemu sama klien, set visit segala macem. Nah itu tuh baginya susah banget. Terus jadi di awal-awal aku tentunya nggak bisa banget bagi waktu. Terus akhirnya aku cari cara yaitu aku bangun lebih awal. Jadi misalnya pulang kuliah itu jam 10 atau jam 11, aku beres-beres cepat, terus aku langsung bersih-bersih tadi langsung tidur. Pokoknya nggak boleh megang semua alat elektronik lah, teknologi aku nggak megang. Terus aku langsung tidur tuh paling aku bangun itu jam 3. Jam 3 pagi aku bangun, jadi jam 3 pagi sampai jam mau berangkat kerja itu adalah waktu aku ngerjain tugas. Jadi aku nyicil-nyicil dulu. Itu nyicil-nyicil dulu. Jadi udah ketemu caranya aku ngelakuin kayak gitu. Cuma ya tadi agak berat di awal pastinya. Kadang kita nyetel alarm kan dari jam 2.30, 2.3 sampai pokoknya setiap menit itulah bangunnya. Awal-awal susah banget kadang makanya agak merosot tadi karena kebablasan. Jadi tugasnya nggak dikerjain atau tugasnya mepet-mepet di hamin jam berapa sekian gitu kan. Itu sih caranya yang bagi waktunya jadinya aku harus ngorbanin jam tidur. Ya aku ngerasa itu worth it ya karena kita juga masih muda terus juga kalau kebanyakan tidur kata orang tua katanya akan sulit sukses jadinya gitu harus bangun harus banyak yang dikorbankan cuman hasilnya aku yakin banget sih itu akan worth it sih. Itu jam tidurnya kurang itu emang udah image-nya anak arsi banget ya. Iya bener kan Kay? Gitu Iya ya. bahkan harusnya nggak tidur kan gitu kan. Harus gak tuh iya. Mata udah yang kayak gimana gitu kan datang studio. Udah mandi berapa lama belum mandi gitu kan. Worth it ya. Sehatkah gitu? Sehat buat masa depan. Oh amin kan kalau ada uang kan masih sehat ya Kay. Yang kita kejar uang dulu bener. Iya sih. Selanjutnya Kak, apa sih tantangan terbesar yang dalam menjalani kuliah arsitektur Malang tuh? Gimana sih apa sih tantangan terbesarnya? Jujur besar banget sih kayak menurut aku ya dibandingkan sama teman-temanku yang ada jurusan arsitektur juga di kampus yang reguler lah masuknya pagi. Tantangan terbesarnya adalah kalau di aku waktu untuk belajar di kampusnya kan jadinya nggak sepanjang yang kayak harusnya terjadi karena kan kita sebenarnya harus bukan hanya mendengarkan dosen aja terus kita nyatet doang gitu tapi kita harus ada banyak prakteknya kan sebenarnya apalagi studio sedangkan di studio kita kan cuman di semester kan satu kali pertemuan di seminggu dan itu tuh cuman sekedar ya terus kita juga ditambah kerja lagi kan dan waktu jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa dapat menciptakan suatu karya di kampus itu tuh juga dengan keterbatasan waktu tuh masih oke gitu loh. Ya kalau dari aku sih dulu tuh selalu di sama orang tua aku tuh selalu bilang ya udah gak apa-apa kamu dapat kampus maksudnya kamu di kuliah malam dengan waktu terbatas tadi kamu mendapatkan ilmu kamu harus berusaha cari ilmu selain di kampus gitu selain di teori-teori tadi jadi aku manfaatin teknologi segala macam itu aku untuk nge-searching tuh presiden teori-teori jurnal-jurnal dari luar gitu untuk aku pelajari jadi di selang-selang waktu kosong misalnya di tempat kerja lagi kosong nggak terlalu deadline banyak itu aku belajar dulu apa jurnal yang ketemuin atau di Instagram deh hal kecilnya deh ada feed apa gitu kamu oh ada ilmu ini ya udah ini itu sih tantangan terbesarnya adalah harus banyak lebih effort lagi untuk cari ilmu harus effort lagi untuk ngulik banyak hal itu sih bagiku. Ini bisa nggak Kak mau minta tips nih gimana caranya dalam kuliah arsitektur nih kan tadi Kak bilang lumayan kita harus mengatur waktu terus dengan kerja sambil kuliah segala macam ada nggak Kak tipsnya gitu? Tipsnya
Aku nggak tahu ya ini tips atau enggak ya. Cuman aku mau sharing aja ya apa yang aku lakuin. Aku tuh selalu berusaha untuk cari hal-hal yang buat aku penasaran banget. Itu hal penting. Jadi curiosity itu hal yang penting harus kita cari. Jadi di dalam kuliah pun atau di dalam kehidupan apapun itu, kalau kalian berawal dari penasaran itu pasti akan muncul effortnya tadi. Penasaran akan muncul niat, oh itu aku penasaran banget ya soal itu. Terus aku ada muncul kayak aku harus cari tahu apapun itu soal ini. Enggak pokoknya apapun caranya aku harus tahu itu soal itu. Terus akhirnya kamu bisa tahu mendapatkan itu harus ada hal ini. Itu akan jadi ikut ngalir terus. Jadi penasaran itu yang paling penting. Karena time scheduleku kan juga berasal dari penasaran juga. Maksudku tadi yang aku ngatur waktu kan aku dari penasaran. Gimana ya caranya aku bisa ngatur waktu? Bener. Itu kan dari penasaran juga gitu kan. Terus ya tadi kadang sulit ya kayak kita tuh nggak bisa samain semua cara ke semua orang juga kan, kayak kadang mungkin cara aku akan lebih agak sulit sama beberapa orang atau ada cara lain dan segala macam. Cuman karena mungkin aku udah jatuh cinta sama arsitektur dari awal, mungkin agak lebih ini ya lebih kayak lebih apa ya lebih lancar aja gitu kayaknya ya aku rasa gitu. Cuman pasti ada titik-titik beratnya lah. Pastinya ada rasa insecure, ini karyaku oke nggak ya segala macam. Itu tips juga nih, tips banget guys. Insecurity itu normal. Jadi kalau kalian ngerasa karya kalian jelek, emang normal. Jelek. Enggak kirain. Tapi emang jelek ya gitu ya. Tapi normal. Jadi kayak yaudah normalin aja insecure-nya, tapi jangan ngebandingin terus-terusan sama karya orang lain karena itu nggak akan ada habisnya. Jadi kamu pasti punya karya kamu tuh pasti punya ada ke ciri uniknya sendiri lah intinya. Iya benar. Apalagi kalau ditambah lagi dengan rasa penasaran terus niat nyari teori segala macam. Meskipun nih kalian sibuk banget, pasti dengan rasa penasaran tadi yang kuat kalian akan sempatin apa ya tadi ya teori apa ya segala macam. Kayak gimana ya buat ini presiden atau bahan masanya kayak gimana ya, analisanya seperti apa dan peka terhadap sekitar. Jadi arsitektur itu mungkin banyak yang nggak tahu ya, arsitektur tuh banyak orang ngira tuh kayak gambar doang. Iya karena aku sampai sekarang sampai detik ini juga tuh masih banyak yang tanya kayak arsitek, bisa gambar ya, dong gitu ya kan. Selalu kayak gitu. Padahal sebenarnya tuh arsitek tuh luas banget kan, ya kan? Kayak kamu sekarang semester berapa kayak? Aku semester 6. Nah, udah mau semester akhir. Judulnya apa kayak siapinnya kayak? Aduh. Nah, semester ya udah semester akhir lagi. Jadi arsitek tuh ini yang aku suka dari arsitek adalah arsitektur adalah luas banget karena kita bisa ngelihat sosial, budaya. Aku suka sosial sama budaya dan teknologi. 3 hal itu aku suka banget dari kecil. Nah, ada itu. Jadi terus ada psikologi, kita juga belajar psikolog, terus kita juga belajar tekstur, kita belajar soal seni bagaimana estetika, tapi kita juga belajar soal fungsinya berdasarkan perilaku dari manusia. Itu tuh hal-hal yang menarik gitu nggak sih? Ya nggak sih Ki? Karena nggak semua orang mempelajari hal itu gitu, nggak semua orang diajarin peka terhadap itu gitu. Nah kamu masuk arsitektur kamu langsung ngerasa kayak peka nggak sih? Maksudnya kayak bangunan itu tuh maksudnya kamu lebih peka lah, langsung gitu kan. Ya agak judgmental sih, agak ngejudge sih cuman iya gitu. Kan, agak ngejudge cuman itu tuh menarik nggak sih kayak misalnya aku suka banget ya. Jadi healing aku tuh suka jalan di perkota di kayak pedestrian gitu ngelihat terus ngeliat bangunan-bangunan gitu tuh kayaknya seru banget dan aku tuh kayak nganalisanya tuh jauh iya ya kadang misalnya gini deh di kafe orang duduk tuh ya soal matahari misalnya kita kan nganalisa matahari juga ya kita duduk di situ terus kalau misalnya makin siang cahaya mataharinya makin geser orang-orang juga akan bergeser kan jadi tuh terus ada kanopi jadi apa ya semuanya tuh kita analisa tuh keren gitu loh. Aku suka banget jadi saat mendesain bangunan kan kita juga menganalisa itu kan. Nanti kalau ada matahari geser gimana ya perlindungannya di bangunan itu untuk manusia di bawahnya kan kayak gitu kan. Seru kan Kay? Seru banget kuliah di arsitektur tuh kuliah yang gak pernah habisnya guys ya. Karena kita mempelajari apa yang orang awam tuh kayaknya gak peka gitu. Padahal itu penting gitu. Iya benar. Setuju kayak itu yang menarik sih. Itu yang serunya walaupun mungkin kadang kayak parah sih kok desainku jelek ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Aku juga kan namanya belajar ya kan. Iya nggak semua orang ada time-nya sendiri. Nah iya ada waktunya. Setuju tuh. Terus Kak keterampilan apa yang penting dimiliki untuk menjalani kuliah sambil kerja?
Keterampilan ini jujur ya, keterampilan yang paling penting adalah komunikasi. Oke. Karena kerasa banget komunikasi itu penting di dunia kuliah maupun di dunia kerja. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita ambil contoh komunikasi di dunia kuliah, kita harus bisa mempresentasikan karya kita ke dosen, mempresentasikan secara komunikasi. Komunikasi ini pun bukan hanya secara visual bukan hanya secara suara doang, tapi secara visual juga, grafis juga. Nah ini juga diterapkan juga di dunia kerja gitu loh. Di dunia kerja kita harus ketemu sama klien, cara gimana kita ngomong sama orang awam. Kalau sama di kuliah kan kita ngomong sama emang ahlinya, dia memahami soal itu. Tapi kalau ngomong sama awam gimana kita cara menerjemahkan karya kita tuh lebih aman. Jadi harus bisa komunikasi dan storytelling. Komunikasi itu paling penting. Berarti sebagai anak arsitektur juga benefitnya tuh banyak ya guys, karena bener. kita semakin sering berkomunikasi semakin banyak kosakata yang kita punya. Bener Kay, gitu. bener, setuju. Gimana sih Kak pengalaman kerja membantu pemahaman dalam kuliah arsitektur? Tadi di awal aku udah kasih tahu ya, maksudnya teori-teori yang ini ada di tempat kerja. Terus kebalikannya lagi berarti ya, dari tempat kerja ngaruhnya ke kuliahnya ya. Banyak ternyata Kay. Jadi waktu aku tuh sempat underestimate kan, wah ini udahlah habis lah nilaiku, tak dapat lah aku nih kerja kayak gini, kerja mati-mati lah gitulah. Tapi ternyata dapatnya adalah karena 24 jam kita otak kita tuh jalan terus menganalisa tadi, terus berbuat menciptakan karya. Jadi tuh lebih lancar Kay ketika di dunia kuliah. Jadi mungkin timeline aku ngerjain dulu tuh lama banget segala macam, tapi karena di tempat kerja kan kita ada deadline kan Kay. Nah itu tuh jadinya melatih kecepatan kita dalam berpikir cepat. Jadi mendesain itu bukan lagi yang lama tarik kotakan, tapi kita udah memikirkan kotakan ini akan membentuk seperti ini seperti itu. Itu yang mengaruh banget. Terus komunikasi kita jadinya lebih lancar karena kan di tempat kerja aku pribadi banyak ngomong sama klien, bukan hanya klien juga vendor segala macam. Nah itu nambah juga. Terus ini serunya di dunia arsitektur adalah kita tuh bukan hanya belajar bersama dosen doang. Kalau di tempat kerja ketika kita kuliah sambil kerja, serunya adalah kita juga belajar dengan klien, kita belajar dengan proyek yang emang nyata. Kalau di kuliah kan kita cuman hanya karya yang kadang tuh tidak masuk akal gitu ya, maksudnya yang penting cantik gitu kan. Tapi kalau di dunia kerja kan kita memahami semuanya, ada yang cantik tapi fungsional. Terus budget kita juga mempelajari karena semua klien punya budget sendiri dan kita harus memahami klien kita seperti apa. Misalnya dia ada saya ada ketakutan, saya punya trauma, misalnya kemalingan, jadi dia mau dindingnya tinggi atau mau gimana. Tapi kan kalau dinding tinggi, kita sebagai arsitek kan akhirnya kita menganalisa, Bu nanti anginnya nggak masuk loh atau cahayanya nggak masuk loh. Akhirnya kita sebagai yang memberikan solusi, kita tuh kayak dokter kita tuh nggak kalah kerennya sama dokter. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kalau di lebaran kayak sering nanya apa kerjanya arsitek, tukang gambar doang, anak saya dokter keren banget ya. Kita tuh nggak kalah kerennya loh sebenarnya. Jadi arsitek tuh juga yang tadi kita ngomong sama klien kita juga tadi itu keren banget karena kita belajar dari klien. Itu akhirnya ketika di kampus ada tugas yang memang kadang kan dosen sering nanya jebakan gitu nggak sih, kayak kamu tahu nggak ini, padahal nggak pernah diajarin, tapi itu lebih kayak mungkin pengalaman. Nah ketika aku pernah dapat juga pertanyaan itu, aku lupa ya, cuman itu aku tahu kenapa, karena aku belajar dari klien aku. Jadi klien aku tuh waktu itu profesinya sebagai dokter. Nah ada hal yang dosen aku nanya tuh soal ruangan apa aja, perkiraan jaraknya ini gimana kalau di rumah sakit segala macam. Aku lupa deh waktu itu. Terus karena aku tahu klienku dokter dan dokter itu juga ngasih tahu ke aku, iya ruangan ini saya butuh sekian meter ya, ruangan ini saya butuh di klinik ini ada ruangan-ruangan ini. Nah pasti di kampus dengan misalnya SDA lah atau Stupa lah ada dapat misalnya desain rumah sakit. Akhirnya kita udah tahu kan kebutuhan ruang dengan nyata gitu loh, dengan isu yang emang real dari dokternya gitu. Kayak gitulah contohnya kayak. Jadi kembali lagi, pilihan kuliah sambil kerja adalah pilihan yang tepat untuk aku ya waktu itu dan sampai sekarang. Dan itu sangat recommended ya bagi teman-teman yang pengen banget nambah ilmu. Bener, nambah ilmu, nambah finansial kayak. Nambah finansial. Kayak hidup ini berat kayak. Anak gitu.
Iya. Feelingnya agak mahal. Iya, bukan mahal juga kayak buat market berapa? Lu harus ngeprint segala macem berapa? Ya kan? Gitu bener. Terus kita kan jarang mandi, minimal outfitnya harus keren kan. Nah, itu berapa kayak gitulah kayak. Jadi ilmu dan uang itu balance kan, work life balance. Bener. Kak, ini bukan sedikit out of the topic sih. Oke. MBTI Kakak apa sih? Oh iya, MBTI. Tebak. Kayaknya sih introvert ya. Introvert. Kayaknya sih aku juga ngerasa aku introvert sih kayak. Kakak udah MBTI belum? aku udah tes. Tapi ya kayak rata-rata MBTI-nya arsitek tuh emang I. Iya, introvert. Introvert semua. Tapi sayangnya aku bukan I. Makanya aku kayak mempertanyakan apakah aku arsitek gitu ya. Karena aku bukan I. Sama sih aku juga. Oh iya. sih. Iya, jangan-jangan kayak Cocok dong karena arsitek tadi semuanya. Bahkan mencakup MBTI semuanya Benar. masuk tuh ya kan. Aku ENTJ. Jadi Iya ENTJ. ya. Aku ENTJ. Kalau kayak apa MBTI-nya? NFP. Kamu I? Oh, ENFP. Iya. Gimana Seru rasanya? banget sih, teman-teman. Teman-temannya seru. Jadi ekstrovert Di antara dan introvert. berkuliah di Arsitektur. jurusan arsitektur. Aku tuh lucunya ya, ini lagi ngomongin MBTI ya. Aku ENTJ. Temen seangkatanku full semuanya introvert. Dan itu tuh sulit banget untuk komunikasi awal-awal sama mereka. Apalagi aku waktu COVID kan. Tapi ya itu kalau arsitektur ya teman-teman ya. Jadi kamu ngerasa nggak sih kalau arsitektur tuh lebih kayak solid gitu nggak sih kalau apa-apa tuh maksudnya lebih nanya segala macam gitu. Bener. Nah itu awal-awal aku sulit banget itu. Karena COVID terus yang lain introvert jadi harus aku yang memulai kayak badut gitu kayak di situ. Iya ngejar banget tapi sekarang udah kayak oke aman. Karena kita emang lama-lama bakalan terbentuk jadi Iya. kelompok yang solid. Iya teman-teman. benar. Jadi, kalau misalnya kalian mau kuliah di arsitektur Unrika, jangan takut kalian nggak bakalan sendiri. Iya benar. Karena kating-kating kalian ini bakalan merangkul. Wes Nggak mungkin asik. nggak. Apalagi yang ekstrovert tuh parah Iya sih. parah ya. Pasti diajak ngomong guys. Iya kan. Kamu nggak tertekan kan selama di sini kayak Nggak tahu ya kak, dilihat aja, bisa dilihat aja. Iya. Seru pasti seru kan. Seru Sangkatan seru, cutting seru, semuanya seru. Dosen aja seru. Dosen aja seru banget. Dosennya parah. seru. Jadi nggak bosen ke? Serius kan? Kalian Nggak bosen akan kan? bosen di sini. Oh iya, aku setuju sih. Oke. Dan kayak ya apapun itu jangan dianggap berat guys. Ya kan kak? Iya. Apa Dijalanin ke moto aku ke moto kita semua happy mind, Happy mind, happy life. Nice. Gitu kalian. Itu tips juga kayak tips juga. Tips Jadi kalau banget, ada iya, itu tertekan, masuk di tips. kalian harus ingat happy mind, happy life, happy mind, happy life. Nah, jangan diambil beratnya guys, Iya. ambil positifnya. Oke nih, kita ngomongin ini makin berat kayak. Next kayak. Kalau gitu kita sudahi ya. Oh, udah nih kayak. Iya udah. Oke. Tapi masih pengen ngobrol. Nah, sih apa sebenarnya. tuh? Apa penasaran kamu lagi kayak? Penasaran aku ya. Tadi udah kejawab sih Nah, sebenarnya. udah kejawab ya Cuman semuanya. sebagai anak arsitektur tadi sambil kerja kan kak, apa tantangan terberat dari klien ke kakak? Oh, tantangan terberat Ini belum end ya guys, masih ada satu lagi. apa ya kayak tantangan terberatnya kayak semuanya berat kayak sebenarnya karena menangani klien tuh kan beda-beda ya kliennya semuanya dan aku harus belajar lagi baru-baru lagi. Kalau aku sih rata-rata nggak tahu kenapa kebanyakan klien aku dapetnya dokter jadi kayak klinik atau rumahnya dan itu tuh mereka tuh orangnya detail banget kan kalau dokter ya complicated banget lah terus harus yang clean segala macam. Tantangannya apa ya? Komunikasi sebenarnya. Jujur aku walaupun aku cerewet ya kadang tuh aku ada moodnya juga kan kayak. Iya, Apalagi wanita kita bermudian gitu loh. Kalau misalnya mager aku jadi malas juga mau jawab gitu loh. Jadi nah itu juga tuh kamu kalau ngerjain tugas kan sama kan mudian juga kan. Ya, Nah gitu tipsnya adalah ya kamu harus korbanin lah mudian kamu itu supaya selesai. Nanti ya pas TA Oh, iya. itu akan banyak sekali rintangan ada mudiannya ada magernya. Tolong nggak apa-apa itu normal cuman langsung cepet bangkit lagi harus cepet kayak lu mau lulus nggak nih harus lulus perjuangan kayak mahal-mahal ini mundur Nggak mungkin lah kak. iya kan Udah sejauh ini. sudah sejauh ini jadi apa judulnya kayak Jangan lah. oke Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Sekar. makasih kembali Kay sudah mengundangku Serius ya ngobrol sama Kak Sekar
jadi lebih banyak tahu bukan Amin, cuma iya, aku, tapi semoga. buat teman-teman semua. Semoga amin Ya amin. kan, seru banget sih hari Amin. ini. Makasih banyak Kak Sekar atas Iya. waktunya. Terima kasih kembali. Terima kasih yang udah sibuk-sibuk sambil iya nih, kerja jam berapa sekarang ya kan. Ada ngurus banyak Gak apa-apa hal. kalau untuk Unrika dan himpunan dan arsitektur Unrika mas saya masih dia. Apa aja ya Kak? Apa aja Betul ya, Kak? untuk kamu, apalagi kamu Kay. Oh makasih Kak. Nih kalian buat yang Apa? pengen nyantol ke Kak Sekar. Udah, Multi kayak- talent. Kayak udah kita tutup aja Enggak, Kay. maksudnya pertemanan gitu. Oh pertemanan, oh iya boleh. Seru loh, di arsitek Boleh. banyak teman loh. Boleh follow Instagram Boleh, kita, boleh kita di-spill tanya-tanya. nanti Boleh ya, boleh di spill di sini. Oke. Ayo tukang editor. Nanti tolong ya yang edit-edit tuh. Di sini ya, di sini. Oke. IG-mu juga ya Kay. Boleh. Oh iya. IG himpunan. Iya. IG arsitektur Unrika. Yeay. Oke guys, terima kasih atas Terima kasih. waktunya hari ini. Kita sudahi dulu obrolan santai kita dengan Kak Sekar. Bye-bye. Bye. See you.